Exabyte Enterprise Solutions helps you harness the power of cloud computing, scale productivity, build protection, drive profitability with agility, with flexibility, with cost efficiency, and 24/7 customer service support. Connect with us today. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kembali lagi kita berjumpa di acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini, hari Rabu, tanggal 28 September 2022. Bersama saya MC Ayu yang akan menemani 1 jam ke depan bersama kalian semuanya membahas topik pada hari ini yaitu Improving Website Performance with cPanel. Nantinya kalian akan mempelajari bagaimana mengimprovisasi website yang dimiliki agar lebih sederhana dan lebih aman untuk digunakan. Nanti akan hadir pembicaranya ya ke tengah-tengah kita semuanya. Nah, saat ini teman-teman yang baru join, link registrasinya bisa dibagikan ya ke teman-teman atau rekan kerja di samping-sampingnya ya, di-share aja link registrasinya jadi bisa join mumpung masih di awal acara. Registrasinya gratis, kemudian tidak perlu mengisi form absensi ya, langsung join aja. Kemudian bisa juga join di live streaming kita di YouTube juga di Exabytes Indonesia. Kemudian juga live juga di Facebook grup kita Exabytes Developer Club. Nah, nantinya juga di akhir acara pastinya akan kita bagikan e-certificate maupun materi presentasi ya nanti di akhir acara. Jadi stay tune aja, nggak perlu khawatir, nanti pasti akan dibagikan oleh tim Exabytes ya linknya, dan nanti teman-teman bisa sign up, bikin account dulu di exabytes.co.id. Nah, berikutnya juga jangan lupa ya untuk follow social media Exabytes. Kita ada di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok ya, YouTube juga, Exabytes Indonesia, di search aja. Bisa di follow, subscribe, like, komen lah ya, dan dibagikan ke teman-teman semuanya supaya tahu info-info terbaru dari Exabytes ya, event-event yang akan hadir sebentar lagi, kemudian promo-promo yang menarik pastinya untuk diikuti. Nah, dan juga untuk Exabytes Developer Club sendiri kita punya Facebook grupnya ya. Jadi search aja di Facebook Exabytes Developer Club ya. Lalu bisa join di situ. Nah, di situ biasanya kita sering ngobrol-ngobrol nih topik-topik menarik apa yang nantinya akan dibahas untuk sesi edisi berikutnya, atau misalnya ada bahasan diskusi apa yang menarik untuk bisa dibahas ya di grup tersebut. Oke, nah berikutnya juga khusus nih buat kalian yang sudah join di edisi pada siang hari ini, kalian berhak mendapatkan gratis domain my.id untuk 100 pendaftar pertama. Nah, saat ini di screen kalian sudah tampil ya QR code yang bisa kalian scan supaya bisa langsung kalian klaim gratis domain my.id tersebut. Nah, tentunya nanti setelah kalian udah punya domain sendiri, pastinya kalian bisa menikmati produk-produk menarik lainnya dari Exabytes. Salah satunya adalah cPanel. Nah, cPanel sendiri di Exabytes kita ada promo menarik juga nih. Ada namanya cPanel 13 Lite ya, dengan benefit seperti gratis sertifikat SSL, kemudian ada penyimpanan SSD sampai 2 GB, dan juga ada technical support dari tim Exabytes yang selalu standby setiap hari untuk bisa membantu kendala yang kalian hadapi lah ya untuk nanti pas instalasi cPanel 13 Lite tersebut. Dan juga ada promo menarik lainnya nih dari Exabytes. Kita ada Google Workspace ya. Ini biasanya bisa membantu nih buat teman-teman bisa kolaborasi, koordinasi dengan rekan kerja gitu ya, teamwork, atau dengan rekan bisnis gitu ya. Nah, promo menarik dari Exabytes kalian tinggal cek aja di website kami di exabytes.co.id, search aja Google Workspace untuk tahu promo menarik dari Exabytes. Nah, berikutnya juga ada event yang coming soon. Sebentar lagi akan hadir bersama kita semua ya. Event offline pertama, annual event offline pertama kita yang bisa bertatap muka ya, bertemu langsung dengan speaker-speaker ahli di bidang marketing ya, yaitu Marketing Fest 2022 akan hadir sebentar lagi di tanggal 26 Oktober offline di Suhana Hall
SCBD Jakarta ya, dari jam 1 sampai jam 5 sore. Nah, nanti link registrasinya stay tune aja di social media Exabytes Indonesia, akan dibagikan di situ. Jadi kalian bisa daftar gitu ya, dan dibagikan juga link registrasinya ke teman-teman semuanya. Jadi bisa hadir dan bertemu langsung dengan para speaker handal di bidang marketing. Berikutnya juga, nah nanti di materi pemaparan kalian sudah bisa mencantumkan ya pertanyaan di Q&A box nanti pas speaker kami memberikan materi. Jadi nanti kalian bisa mengetik pertanyaan-pertanyaannya, karena nanti di akhir acara akan dipilih 5 penanya terbaik yang berhak mendapatkan saldo OVO masing-masing senilai Rp50.000. Nah, menarik kan ya? Jadi stay tune nih sampai akhir acara. Selain dapat ilmu, pastinya dapat hadiah menarik dari Exabytes. Nah, mungkin aku bisa cerita dulu nih mengenai topik pada siang hari ini. Nanti teman-teman bisa mempelajari nih detail mengenai sistem cPanel yang dapat meningkatkan performa website agar lebih menarik dan trafficnya pasti lebih meningkat. Acara ini sebenarnya cocok nih untuk kalian yang berprofesi sebagai web developer, software engineer, front-end developer, back-end developer, programmer, C-level, pemilik bisnis maupun penggemar perkembangan sistem informasi. Nah, Exabytes Developer Club atau EDC ini adalah komunitas developer yang dibentuk oleh Exabytes Indonesia, di mana setiap bulannya Exabytes secara rutin menyelenggarakan acara ini yang dikemas secara inovatif dengan target audiens para developer. Sebentar lagi kita akan bertemu narasumber kita, yaitu dengan Mas Muhammad Bintang Cahya Putra, seorang DevOps Engineer di Bisa.ai Academy yang telah berpengalaman lebih dari 4 tahun dengan Linux, Python, automation script, cPanel, dan masih banyak lagi. Di EDC kali ini, Mas Bintang akan berbagi gimana sih caranya mengimprovisasi website yang dimiliki oleh kalian agar lebih sederhana dan aman untuk digunakan. Nah, menarik banget ya. Jadi yuk, kumpul dulu semuanya di EDC pada siang hari ini. Di-share dulu link registrasinya ke teman-teman ya. Di kopas aja di WhatsApp atau di DM ke teman-teman kalian, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan narasumber kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi pemaparan, ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Country Manager Exabytes Indonesia, yaitu Bapak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra, dipersilahkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan atas atensinya ya di acara Exabytes Developer Club kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada tim yang bertugas di hari ini. MC tadi Mbak Ayu sudah membuka acara ini dengan baik ya. Seperti tadi Mbak Ayu bilang ya tadi di awal, kalau betul sekali si panel ini ternyata untuk Indonesia ya masih sangat baik marketnya ya, terutama mungkin buat teman-teman developer kali ya. Silakan mungkin sambil acara bisa saling komentar ya yang pakai si panel nanti, atau mungkin ada kendala dan lain-lain, atau mungkin bisa juga posting di grup kita di Facebook, grup kita di Exabytes Developer Club, bisa dicari nanti. Berikutnya saya mau terima kasih juga kepada Mas Bintang yang kali ini bersedia untuk menjadi pembicara di event kita kali ini. Dan balik lagi, nanti mungkin sharing-sharing yang banyak soal si panel nih, gimana cara mengoptimasi dan lain-lain ya. Dan tadi benar seperti yang Mbak Ayu juga bilang, kalau misalnya ada untuk event kali ini ya, khusus untuk yang registrasi di Zoom, untuk 100 registrasi pertama akan mendapatkan domain my.id. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang butuh untuk melakukan projectnya ya. Apalagi dari saya ya, mungkin dari saya itu aja pembukaannya. Selanjutnya silakan dinikmati eventnya ya. Kalau ada yang bermanfaat bisa langsung dipraktekkan. Dan kalau misalnya ingin tahu event-event Exabytes ke depan, dan oh ya tadi sudah disebut juga ya, kita ada offline event pertama. Nah, ini kalau bisa buat teman-teman semua yang tertarik, langsung aja dipantengin di sosial medianya Exabytes sama di websitenya Exabytes. Itu aja dari saya tutup pembukanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ayu.
Terima kasih banyak Pak Indra atas kata sambutannya. Nah, sudah saatnya nih kita langsung aja bertemu, menyapa dulu nih narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Mas Bintang, DevOps Engineer dari Bisa.ai Academy, yang akan berbicara mengenai Improving Website Performance with cPanel. Mas Bintang, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, cukup baik. Baik ya Mas ya. Lagi di kantor apa di rumah nih Mas? Lagi di rumah sini. Sibuk apa aja sih Mas selain sebagai DevOps Engineer ya di Bisa.ai Academy? Ada kesibukan lain Mas mungkin? Kalau kesibukan lain, mungkin saya juga punya kesibukan menjadi programmer juga ya. Dibanding menjadi DevOps Engineer, saya juga seorang programmer. Saya juga mendevelop beberapa website yang bisa dibilang cukup besar lah ya, mungkin bisa dibilang gitu. Wah, menarik banget ya. Sepertinya ilmunya bakal banyak nih yang dibagikan. Karena sudah ahli nih Mas Bintang ya di bidang ini. Baik, kalau gitu saya berikan waktunya nih untuk Mas Bintang untuk bisa berbagi materi presentasinya ya Mas ya. Silakan Mas. Oke, suaranya cukup jelas mungkin Jelas? atau Aman-aman? Yes. Kita akan coba langsung share screen aja mungkin ya. Oke, coba Mas. Sudah muncul mungkin? Iya, sudah aman. Oke. Ya, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kali ini akan coba membahas mengenai website performance optimization. Dalam artian, kita akan coba meningkatkan setidaknya sedikit gitu untuk meningkatkan performa dari website kita gitu ya. Kita akan coba next mungkin. Nah, apa sih yang akan kita improve untuk sesi kali ini? Kita akan coba improve website menggunakan cPanel. Nah, ini kira-kira gimana nih? Karena bisa dibilang kita di Indonesia untuk cPanel sendiri ini masih dibilang basic ya, dalam artian sangat mudah ketika kita ingin mengupload website kita ya. Mungkin kita akan coba sedikit praktekkan di setelah materi mungkin ya. Kita untuk mengupload sebuah website itu cukup mudah dengan cPanel dibanding kita harus setup server, kita upload gitu ya, terus kita ubah-ubah, kita settings database manual ya, dan lain-lain. Nah, menggunakan cPanel ini kita bisa dibilang jauh lebih mudah dibanding kita setup sendiri gitu ya. Kita akan coba next. Nah, agenda kita apa aja sih kali ini? Tapi mungkin setelah ini kita akan coba sedikit bahas cara kerjanya gimana ya website itu. Nah, agendanya di sini apa itu website optimization ya, terus kenapa kita harus optimize website kita ya, kenapa penting gitu ya. Terus ada beberapa aturan untuk optimisasi dan kenapa kita mengoptimize website kita. Ini mungkin terdengar sederhana. Terus di sini kira-kira optimization method and tools itu apa aja gitu ya. Terus future trend-nya itu apa aja gitu. Yang terakhir ada conclusion. Nah, kita akan coba lanjut. Nah, website sendiri ya, atau kita bisa sebut sebagai situs web, dan situs web ini adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan gitu, yang umumnya berada pada server yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Jadi ada satu server nih contohnya, itu di dalam server kita bisa memasukkan beberapa informasi gitu ya. Contohnya server dan klien gitu ya. Ini ada dua hal yang berbeda ya. Klien sendiri ini contohnya adalah website, bukan website ya, tapi laptop kita contohnya, atau handphone kita gitu. Itu kita sebut sebagai klien. Dan server ini kita bisa sebut sebagai penyedia layanannya, gitu ya. Kita kan sebut sebagai penyedia layanan. Nanti kita akan coba lihat kira-kira gimana cara kerjanya. Nah, di dalam website sendiri itu ada apa aja? Ada apa sih di dalam website itu? Nah, kita akan coba lihat di sini yang paling sering gitu ya di dalam website itu adalah ada HTML. Itu HTML itu bisa kita sebut sebagai kerangka sebuah website gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan atau analoginya ini adalah
manusia, contohnya, HTML ini adalah sebuah kerangkanya atau tengkoraknya ya. Nah, itu kita bisa sebut sebagai HTML. Ya. Nah, lalu ada CSS nih di atas ya. Di atas ini ada CSS. CSS ini apa? CSS ini bisa dibilang sebagai desainnya ya. Kalau kita sebagai manusia ada tengkoraknya, contohnya tadi HTML-nya, CSS ini bisa dibilang dagingnya atau kulitnya gitu ya. Mau cantik ya dan lain-lain itu didesain menggunakan CSS. Jadi website ini bisa dibilang ada seperti form biasa nih, ya itu HTML-nya contohnya. Terus di ujung-ujungnya ada lekukan ya, ada warna biru, terus ada shadow gitu di belakang formnya, itu CSS biasanya ya. Itu jadi itu mempercantik tampilan website kita, itu CSS ya. Dan yang terakhir ada juga JS. JS ini bisa dibilang ketika kita ingin bergerak, ya, ketika kita bergerak jalan ya, itu JS yang atur gitu ya. Jadi kita coba jalan, itu JavaScript yang atur. Berjalan ini bergerak bersama CSS dan HTML ya ikut gerak gitu. Jadi JS ini atau JavaScript ini fleksibel gitu ya. Kira-kira mungkin seperti itu ya untuk gambaran website sendiri. Mungkin udah cukup jelas ya di sini ya untuk gambaran website dan di dalamnya itu ada apa aja. Nah, di sini ada web works. Kira-kira website ini cara kerjanya gimana ya? Tadi di awal kita sempat mention server dan klien ya. Kita coba lihat. Di sini contoh ada sebuah server di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada klien. Ini klien ini bisa menggunakan handphone, komputer dan lain-lain. Ini kita ambil contoh laptop aja ya. Nah, nanti ketika laptop kita akses nih, buka browser gitu ya, di laptop kita www.exabytes.com dan lain-lain gitu ya. Kita coba atau enggak billing exabytes.co.id contohnya. Nah, di situ dia akan mengambil request ke servernya. Servernya milik Exabytes, nanti servernya akan memberikan respon contohnya. Ini berlaku untuk semua website lain ya, termasuk Google, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Caranya sama seperti ini. Gitu ya. Jadi kita ketik nih apa yang kita minta gitu ya di browser ya. Nanti dia akan kasih respon dari server dan akan menampilkannya di laptop kita. Nah, sebenarnya respon atau request ini berupa teks biasa gitu ya. Teksnya teks seperti banyak data gitu ya, data semua isinya si requestnya ini. Nanti responnya pun sama. Tapi si respon ini kan banyak sekali data ya. Dalam artian ada bisa dibilang teks semua gitu ya, kayak wah data full gitu. Tapi browser kita itu menerjemahkan data-data tersebut. Oh ini websitenya disuruh bergerak contohnya, atau website ini bisa dibilang percantik gitu. Percantik ini apanya nih? Tampilannya contohnya. Atau percantik kolom search-nya dan lain-lain. Itu diterjemahkan oleh browser gitu ya. Nah, di sini ada protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Sejarahnya ini digunakan pertama kali tahun 90-an ya oleh Tim Berners-Lee. Dan ada juga HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure dalam artian aman ya. Ini versi amannya dari HTTP. Jadi setiap kita request dan dapat respon itu lebih aman. Nah ini perbedaannya ini untuk pengetahuan sedikit ya. Kalau kita menggunakan HTTP, kita ada di Wi-Fi ini contohnya, terus kita login gitu ya. Tapi pakainya HTTP nih. Nah terus gimana? Nah HTTP ini bisa dibilang tidak aman ya. Mungkin di sini di browser kelihatan not secure di sebelah kiri gitu ya. Nah itu data yang kita kirimkan, login segala macam itu bisa dilihat gitu oleh orang lain tanpa harus megang laptop kita gitu ya, menggunakan tools Brute Suite atau Wireshark. Dan kalau kita menggunakan HTTPS ini kita bisa terlindungi dari hal tersebut. Klien kita yang mengakses website kita itu nggak akan bocor datanya gitu. Jadi dia akan diamankan dengan sertifikat SSL. Nanti kita akan coba sedikit bahas ya. Exabytes juga sudah menyediakan fitur SSL gitu. Dan yang mana itu ketika kita membeli hosting atau domain itu sudah include secara gratis gitu ya. Itu kapan lagi gitu ya. Nah, di sini kita coba next.
Apa itu website optimization? Jadi bisa dibilang uh, website optimization ini sebuah proses, metodologi, dan lain-lain ya. Ini kita buat itu lebih efektif ya, fungsionalnya lebih berjalan sempurna, terus ketika dia loading nggak berat dan lain-lain gitu ya, itu bisa dibilang website optimization. Dan ini ketika kita coba optimize si websitenya, itu nggak mungkin sekali selesai, tapi kita harus berulang-ulang ya, dalam artian oh ini sudah selesai saya optimize JavaScript-nya contohnya atau CSS-nya, terus next-nya oh ini kayaknya masih ada yang kurang nih, contohnya oh loadingnya terlalu lama gitu, atau gambarnya aja nih yang cukup lama kira-kira loadingnya. Nah itu juga masih terus dioptimize lagi. Nanti kalau ada ketemu yang lain-lain, ada fitur baru nih, harus dioptimize lagi misalkan. Itu salah satu contohnya. Nah, kenapa website optimization itu penting? Sebenarnya yang jelas ya, ketika kita mengakses website itu jauh lebih cepat ya, dan uptime-nya juga meningkat gitu ya, bisa dibilang. Dan kalau kenapa website optimization is important, ini meringankan beban server gitu ya, user juga satisfied, dalam artian user juga puas gitu ya. Terus ketika kita melakukan transfer data itu juga sedikit gitu ya, jadi cukup ketika kita akses website kilobyte-nya atau megabyte-nya itu cuma sedikit. Nah itu biasanya orang suka tuh, karena biar bisa menghemat kuota, atau lebih ringan juga meskipun koneksi lambat, website-nya tetap cepat gitu ya. Itu salah satu contoh. Nah, kenapa kita harus optimize website kita? Biasanya ini pertanyaan ya, ini bisa dibilang user ini datang untuk apa gitu ya contohnya. Nah, di sini user untuk melihat website kita, dan kalau dia lihat website kita, dia pengen ya justru website kita cepat gitu ya, aksesnya enak gitu ya. Ini bisa dibaca juga. Nah, 3 aturan contohnya, 3 aturan untuk optimization di sini. Anda tidak bisa optimize apa yang kita yang tidak bisa kita atur gitu ya. Contohnya bisa dibilang kalau kita pengen optimize ya, kita harus lihat apa nih yang bisa kita optimize. Contohnya kayak dari segi codingan ya, rata-rata codingan ya, itu yang dioptimize. Tapi kita akan coba sedikit lihat ya. Di cPanel-nya itu ada fitur optimize gitu ya. Nanti kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat. Kita juga nggak cuman optimize, bukan cuman komponennya aja, tapi keseluruhan website kita itu harus dioptimize juga ya. Dan optimization itu harus selalu berkelanjutan, dynamic gitu ya. Dalam artian kalau ini yang ketiga ini rata-rata berlaku untuk aplikasi besar biasanya. Contohnya kayak yang rame ya, mau toko online dan lain-lain, itu kan harus terus gitu ya dioptimize. Dari segi codingan biasanya kalau itu. Kalau yang dynamic ya. Kalau yang situs web static itu cukup simpel. Jadi cukup kompres, terus gambarnya juga kita ubah gitu, nanti di akhir kita bahas ya. Nah, bagaimana kita mengoptimize? Ini dari ide, oh ini nih ada yang perlu dioptimize gitu ya. Terus jadi prioritas, contoh ada banyak nih idenya, yang mana dulu nih yang prioritas gitu ya. Terus kita testing, oh ini sukses nih, kita udah optimize, berhasil gitu ya. Terus kita analyze, kira-kira ada yang kurang nggak nih gitu ya, itu analyze. Terus kita optimize gitu ya. Akhirnya terus ketemu lagi nih, oh kayaknya masih ada yang kurang deh setelah dioptimize. Kita prioritas lagi terus gitu ya, sampai benar-benar sempurna. Nah, oke. Nah, metodenya kalau website optimization methods gini, kita bisa sedikitkan ya HTTP request, terus kita kurangi DNS lookups, dalam artian kalau di dalam codingan website kita itu ada memanggil DNS, nah itu kalau bisa sedikit dikurangi ya, atau enggak kita bisa menggunakan CDN gitu ya, Content Delivery Network. Nah itu, terus ada post load komponen, nanti kita akan bahas. Preload komponen kita akan bahas sedikit.
minimum number of iframe. Mungkin kalau teman-teman ada Google Maps di websitenya, nah itu bisa dikecilin mungkin ya sampai pas, mungkin kira-kira cocok nggak nih. Terus kita hindari 404. Jadi kalau orang nggak klik gitu ya, jangan sampai 404 gitu. Nah itu kalau bisa dihindari. Nah, website optimization methods masih ini di server side ya, kalau yang tadi di content. Kita bisa menggunakan CDN, terus kita tambahkan expire atau change control ya di headernya. Kira-kira mau berapa lama nih umurnya gitu di storage-nya kira-kira. Kita bisa pakai gzip komponen, kita flush buffer early dalam artian ini misalkan di server nyimpen banyak pemrosesan, kita bisa flush gitu ya di servernya gitu ya. Ini kalau pakai PHP. Terus hindari juga M3 string gitu ya, M3 image resource gitu. Dari di codingan kita ada image tapi source-nya kosong, itu hindari, kalau bisa dihapus aja gitu ya. Nah, ini kalau di JavaScript kita bisa masukkan kode JavaScript kita di paling bawah ya. Terus kita bisa buat JavaScript dan CSS itu menjadi file eksternal. Terus kita bisa minify. Nah, ini fitur ini udah ada nih di cPanelnya Exabytes. Jadi kita tinggal pakai nanti ya. Terus kita remove duplicate script, develop smart event handler. Ini yang kelima, ini khusus buat developer ya. Jadi ketika bikin event handler JavaScript itu kita harus pinter kira-kira gimana cara yang bagusnya. Kita di sini bisa tes menggunakan Google Page Speed mungkin ya, atau sini ada juga yang namanya Gmatrix. Ya, teman-teman bisa cari aja ya. Gmatrix. Nanti teman-teman akses websitenya nih, kira-kira yang bikin lambat nih apa nih contohnya gitu ya. Kira-kira apa yang bikin lambat. Nah, ini untuk developer ada DevTools. Kalau developer bisa pencet F12 gitu ya. Terus di situ ada network nanti. Tab network nanti akan muncul. Kita bisa lihat request-nya di sini. Kita bisa inspect HTML, visual CSS, terus monitor network activity, debug, dan profile JS. Terus kita juga bisa cari beberapa error lain kalau ada error. Nah, aplikasi yang memang benar-benar bagus itu untuk sekarang bisa dibilang yang benar-benar cantik ya. Ini ada Facebook, Google, Gmail, mungkin ada perusahaan yang tidak tersebut. Nah, itu bisa dibilang salah satu contoh yang bisa dibilang udah fast banget dalam mengimprovisasi website gitu ya. Nah, fitur tren sebenarnya di internet saat ini yang paling sering itu mobile ya, yang akses ke website. Dalam artian mobile ini paling bagus lah ya marketnya gitu. Jadi ketika website kita pengen dilihatin ke orang, rata-rata orang bukanya lewat handphone gitu ya. Jadi itu bisa dibilang lebih banyak ya. Bahkan di sini kelihatan ada banyak sekali orang yang menggunakan handphone gitu ya. Nah, alasannya kenapa kita harus optimize website di mobile juga? Semua orang udah mulai pakai HP, hampir setengah di internet itu HP gitu ya. Terus mobile user itu berbeda gitu interaksinya ya. Terus mobile user juga lebih membeli dibanding yang menggunakan laptop, lebih banyak membeli di mobile gitu ya. Jadi website kita pun harus bisa menyesuaikan kira-kira ketika dibuka di HP itu harus bagus juga gitu ya. Nah, Google juga suka mobile responsif. Jadi website kita bisa diakses secara mobile secara bagus gitu ya. Nah, itu Google suka katanya. Nah, great mobile sites differentiate your brand gitu. Jadi ketika mobile sites yang mengakses itu bagus, brand kita juga bisa bagus gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya kita perlu banyak banget waktu ya untuk perform optimize dalam segi codingan ya. Kalau aplikasinya kompleks, kalau aplikasinya sederhana, cukup website statik untuk perkenalan dan lain-lain, ini kita akan bisa gunakan fitur Exabytes. Kita akan coba ya di sini untuk mengincar high rank on search engine like Google. Jadi ketika ada yang cari nih paling atas gitu ya. Nah, itu SEO ya.
Nah, ini untuk tipsnya. Mungkin di sini sebelum itu saya akan coba ini share screen-nya berubah ya. Ntar. Nah, sudah terlihat ya. Nah, di sini em, kita bisa coba login dulu ya mungkin ke situs cPanel kita, Exabyte. Di sini kita akan coba login. Oke. Nah, di sini kita akan coba lihat ke bawah. Nah, di sini kita sudah punya domain, kita sudah punya service. Nah, domain ini udah otomatis diarahkan ya. Jadi kita nggak perlu setting lagi sebenarnya, udah cukup gitu ya. Nah, kita akan buka servisnya. Itu akses menuju cPanel-nya gitu ya. Menggunakan tombol service, kita coba klik aja di sini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa coba akses ya. Coba manage product, klik sebelah kanan. Kita akan coba login ke cPanel. Nah, di sini. Di sini adalah dashboard kita, dalam artian ini kendali kita gitu ya. Jadi kita sebagai pilotnya lah di sini ya. Nah, mungkin yang akan kita coba lihat di sini, kalau kita punya website ya, contohnya di sini waktunya keburu ya, keburu ya. Nah, di sini kita akan coba lihat. Ini ada beberapa fitur, ada email, file, database, domain, dan lain-lain. Mungkin kita akan coba sedikit bahas email ya, kira-kira gimana sih cara setting email. Mungkin kalau ada pertanyaan yang terkait udah bisa menjawab ya gitu ya. Nah, di sini kita bisa coba klik tombol create gitu ya. Kita bikin kira-kira mau apa nih nama email kita, dan ini kita sudah dikaitkan dengan domain kita. Jadi kita nggak perlu lagi setting-setting. Kalau di server itu ada postfix, ada dovecoin dan lain-lain, itu nggak perlu lagi. Di sini kita cukup daftar, udah langsung jadi, bisa diakses, bisa kirim ke Gmail gitu ya. Bahkan kalau kita setup sendiri pun kadang masih error ke Gmail itu. Jadi di sini udah langsung gitu ya. Kita akan coba buat contohnya demo app. Di sini domain saya namanya testing.edc.my.id. Nah, di sini saya akan set password. Passwordnya apa? Kita akan coba apa ya passwordnya? Di sini coba add live demo contoh gitu ya. Nah, kuat ya. Add live demo. Kita akan coba create. Nah, kita akan coba klik cek email di sini. Kita cek gitu ya. Nah, di sini ketika kita login, pengen langsung ke namanya itu box kita gitu ya, atau mail kita, bisa klik ini. Open my box when I login. Jadi kita langsung masuk, kita open aja, kita klik ya. Sudah, selesai. Kita nggak perlu instalasi lagi dan sudah di setup kan gitu ya. Jadi kita cukup langsung gunakan aja gitu. Kita bisa kirim ke Gmail bahkan ya. Nah, di sini saya akan coba Compose kita setup ya. Semudah itu ya untuk mengakses atau membuat email gitu ya. Itu ke siapa? Saya akan ke email saya di sini. Muhammad Bintang Cahya Putra @gmail.com gitu ya. Nah, saya akan kirim. Saya akan coba kasih pesan gitu ya. Halo, suara saya terdengar ya di sini. Pak ada. Halo, ini dari Exabytes gitu ya.
Kita copy aja isinya. Dah, kita kirim. Nah, di sini biasanya udah langsung terkirim. Kalau kita coba lihat di send, sudah. Ya, ini harusnya masuk gitu ya. Nah, kita akan coba lihat demo. Dari siapa? Dari demo usernya ya. demo@testing.edc.id. Ini pun sudah ada enkripsinya gitu. Di emailnya pun sudah ada enkripsinya. Pesannya, halo ini dari Exabytes. Halo ini dari Exabytes. Kita bisa balas. Halo juga gitu ya. Kita coba kirim. Di sini kita coba lihat. Nah, nanti ini kita cukup tunggu. Nanti dia masuk ya. Balasannya. Nah, sambil menunggu, selain email di sini kita juga bisa setup database gitu ya. Contohnya, nah di sini sudah ada PHP MyAdmin, udah diinstalkan. Kalau teman-teman yang bekerja dengan SQL, di sini teman-teman cukup akses gitu ya, cukup akses SQL-nya teman-teman. Nah, tapi sebelum akses ke PHP MyAdmin, teman-teman perlu klik ini, MySQL Database Wizard. Dalam artian, ketika teman-teman ingin setup database, kira-kira database apa nih yang mau dibuat? Contoh database bintang gitu ya. Saya pengen buat database namanya bintang. Next step, kita coba klik. Username-nya apa? Contoh bintang juga. Passwordnya apa? @live demo gitu ya. Ini kuat banget ya. Oke. @live demo. Oke, kita create. Nah, di sini kita disuruh setting kira-kira permission-nya apa aja nih kira-kira ya. Saya akan coba all privilege gitu ya. Next step. Sudah selesai. Kalau kita coba akses di sini, admin ya, sudah dibuatkan database. Kita cukup menambahkan tabel aja. Ya. Udah disiapkan. Kita cukup login di program kita menggunakan akun login yang barusan kita buat. Sudah selesai gitu ya. Cukup mudah ya kalau kita menggunakan si panel ini. Terus yang lain ada SSL gitu ya. Di sini kita bisa search aja SSL yang paling atas atau yang bawah ini SSL garis miring Taras Wizard. Kita bisa buat. Nah, nanti di sini kita bisa checklist domain mana yang kita akan akses gitu ya. Nah, di sini ada testing.edc.my.id, kita klik. Nanti ketika kita continue, nanti dia akan coba buat ya. Dia akan coba buat secara gratis, tapi itu berlaku untuk satu domain gitu ya. Nah, ini kita bisa create simple. Nah, ini. Kita coba pilih salah satu ya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Ini katanya udah diamankan ya, karena kemarin saya udah coba, udah aman. Kita cukup continue, udah selesai. Cukup seperti itu aja gitu ya. Untuk setup SSL gitu ya. Dibanding kita harus setup di server itu lumayan rumit gitu ya. Nanti kalau kita akses domainnya, ya meskipun di sini masih kosong, lihat di sini sebelah kiri ya. Connection is secure. Ketika orang akses website kita, aman gitu ya. Nggak ada yang bisa ngebajak lagi gitu. Dan itu udah terbukti ya gitu ya. Nah, kita akan coba kembali ke PowerPoint. Ini ada 5 tips ya. Yang pertama, reduce HTTP request. Kira-kira kalau di website kita itu dynamic, banyak sekali request, itu kita harus kurangi ya. Dalam artian sekali request selesai gitu ya, kalau bisa gitu. Kecuali benar-benar interaktif. Reduce image. Kalau gambar kita masih berupa PNG atau JPG, kita perlu ubah ke WebP atau SVGO atau MOZ JPG. Ini adalah format yang memang benar-benar ringan gitu ya, dan udah terbukti juga. Yang ketiga ada rendering. Di sini ketika kita akses website itu kira-kira yang mana dulu nih kira-kira ya. Kira-kira yang mana dulu yang akan ditampilkan di user. Contohnya yang atasnya dulu. Kalau Google kan kalau kita akses, oh gambarnya dulu gitu, biar orang bisa lihat gambarnya, baru muncul kolom search-nya. Nah, itu
bisa dibilang renderin yang smooth gitu ya. Asset caching, kalau kita menggunakan CDN itu akan lebih dekat gitu kondisinya. Jadi kalau kita menggunakan CDN, contohnya kayak jQuery dan lain-lain ya, library itu kita bisa gunakan CDN biar bisa lebih dekat ke user gitu ya. Dan yang terakhir, kita bisa optimize on cPanel. Kita bisa cari di sini ya, optimize website, ada loh gitu ya. Ketika kita akses, kita bisa compress all content ya, JS, CSS, HTML pun di sini kita bisa update setting, selesai. Di situ sudah otomatis dioptimize sama si panelnya. Seperti itu. Dan ini mungkin cukup sekian ya dari saya, mungkin karena waktunya juga tidak terlalu banyak. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Mas Bintang. Menarik banget nih bahasannya ya. Ternyata menggunakan si panel itu jadi memudahkan sekali ya tadi, dan pastinya aman gitu untuk mengakses website kita. Kalau biasanya Mas Bintang sendiri juga memang istilahnya sudah nyaman gitu dalam menggunakan si panel gitu. Memang kesehariannya memang enak gitu menggunakan si panel, atau gimana biasanya Mas Bintang? Oke. Kalau menggunakan si panel ini biasanya kalau websitenya UMKM mungkin ya, skala kecil nggak terlalu berat, itu enak banget pakai si panel. Dalam artian cukup upload aja gitu ya, cukup upload website kita ke si panel, selesai. Kecuali memang betul-betul aplikasinya skala enterprise banget gitu ya, harus banyak, ada ratusan ribu atau bahkan seluruh dunia, seluruh Indonesia mungkin yang akses ya, kalau teman-teman akses toko online dan lain-lain, flash sale gitu ya. Nah itu lebih advance lagi harusnya. Tapi kalau kita skala kecil itu bisa dibilang sangat memudahkan ya untuk menggunakan si panel ini gitu. Ya. Ya sih, mungkin kalau untuk yang level beginner atau enggak kayak semacam portfolio website gitu ya, blog pribadi, itu kayaknya lebih simple ya dengan si panel ini ya Mas ya. Oke, tadi sempat aku bacakan satu pertanyaan dulu tadi Mas Bintang dari Johnson. Johnson nanya, gimana sih cara mengurangi space usage di si panel? Gitu. Kira-kira ada cara atau tips-tipsnya nggak sih Mas supaya nggak ngabisin langsung banyak gitu space disknya gitu? Kalau space biasanya di dalam website itu ada yang nyimpen cache atau cache. Nah itu bisa dihapus saja. Itu biasanya semakin banyak user yang akses, biasanya cache-nya itu banyak juga. Nah itu kita hapus saja, nggak apa-apa gitu ya. Nah terus kalau di codingan kita ada namanya itu duplikat kode gitu. Ada kode yang sama atau file yang sama atau bahkan gambar yang sama, itu hapus. Jadi bisa dibilang itu mengurangi banget ya. Itu gambar itu yang paling berpengaruh biasanya, apalagi data user yang diupload. Nah itu yang paling berpengaruh sekali. Itu kita harus kompres biasanya gitu. Baik, itu tips and triknya ya Mas Jansen, semoga bisa menjawab. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya nih Mas Bintang. Pertanyaannya banyak banget yang udah masuk. Ini dari Edi Chow. Edi Chow bertanya, apa sih plus minusnya dari hosting dengan si panel dibandingkan dengan yang lain, misalnya dengan Plesk? Itu dulu sih Mas. Sebenarnya dia ada dua pertanyaan nih. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu tadi, apa plus dan minus dari hosting dengan si panel dibandingkan dengan yang lain, misalnya dengan Plesk? Kira-kira bisa dibantu dulu Mas? Kalau menggunakan si panel sendiri sebenarnya sudah user friendly, dalam artian ketika kita kesulitan menggunakan si panel itu banyak komunitasnya ya. Jadi kita baru nih belajar nih, itu si panel itu sangat direkomendasikan karena ketika kita searching ini gimana caranya ya, oh udah ada jawabannya gitu. Dalam artian komunitasnya itu benar-benar banyak gitu. Bahkan di dunia sendiri pun rata-rata menggunakan si panel gitu ya untuk web status gitu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Edi Chow juga. Dalam hal membangun website e-commerce di mana tingkat request yang tinggi dan dinamis, apa yang menjadi concern utama agar mendapat performa yang baik dengan si panel itu tadi? Gimana Mas Bintang? Oke. Kalau
dipaksanya ingin menggunakan si panel, tapi concurrentnya misalkan banyak banget contohnya. Nah, salah satu cara atau salah satu contohnya ya bisa dibilang upgrade ya, upgrade si panelnya menjadi yang high. Nah, itu bisa jadi salah satu solusi ketika ada banyak sekali request. Atau lagi bisa menggunakan tools lain. Kita bisa menggunakan VPS-nya exabytes gitu kan, itu kan lebih high lagi ya. Kita bisa pakai VPS-nya, cuman kalau ingin concurrent-nya lebih banyak lagi, itu kita bisa siapkan VPS exabytes ya berapa, misalkan 3, 4, kita install Kubernetes dan lain-lain, kita jadikan node, gabungkan, ketika ada satu server mati, yang lain masih ada backup, nggak akan pernah mati itu website jadinya gitu. Jadi kalau teman-teman nggak heran ya, kalau teman-teman akses aplikasi mungkin shopping, ada flash sale meledak gitu ya, nah itu kan harus siap. Nah itu bisa jadi salah satu solusi gitu. Oke, baik. Ya, jadi harus di-upgrade ya, teman-teman. Kalau emang kan pasti kita maunya website kita trafficnya meningkat, kemudian makin rame gitu ya. Pastinya nanti juga apa ya, saling terkait gitu ya. Kalau misalnya semakin meningkat ya pastinya websitenya juga di-upgrade supaya bisa mengakomodir traffic yang masuk ke website kalian. Oh iya, satu Oke, lagi. baik. Semakin banyak request, Ya, biasanya revenue owner semakin meningkat. nah, Kenapa? Upgrade benar. gitu ya. Nah, jadi itu bisa jadi salah satu solusi gitu. Siap-siap. Oke, mungkin ada lagi nih dari pertanyaan berikutnya ya Mas Bintang ya, dari Arif Mardianto terkait tentang layanan webmail di cPanel. Gimana caranya backup keseluruhan email dari cPanel server lama ke cPanel server yang baru? Mas Bintang pernah ini nggak ada tips-tipsnya? Kalau backup email sendiri, sebenarnya kita coba lihat mungkin ya. Harusnya ada yang namanya export ya, atau kita bisa archive. Nah ini nih ada export ya. Kita bisa pilih emailnya, terus kita export. Nanti di si panel yang baru kita import. Ini udah ada nih. Ada export dan import. Kalau teman-teman akses webmailnya, ada export dan import, itu di select dulu emailnya, mungkin keseluruhan ya. Kalau mau di backup, itu di export aja. Nanti di si panel yang baru import gitu. Itu cukup jelas ya. Oke, kalau gitu. Pertanyaan terakhir nih teman-teman kayaknya. Karena sudah di penghujung banget nih sebelum jam 3 sore ya. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada yang masih ingin bertanya lebih lanjut. Tadi Mas Bintang sudah share ya sosial medianya Mas Bintang. Jadi bisa langsung aja reach out Mas Bintang di sosial media. Nah, pertanyaan terakhir ya Mas Bintang. Dari Irza Rinaldi. Kalau untuk PHP strengthening bisa dilakukan juga nggak ya melalui si panel atau memang tetap harus manual coding? Dan apakah PHP strengthening itu mempengaruhi optimisasi website itu sendiri? Jadi maksudnya bisa lebih lambat atau justru lebih cepat gitu aksesnya Mas Bintang? Oke, pertanyaannya, wait. Tentang PHP strengthening Mas. Jadi bisa Penguatan dilakukan PHP. juga nggak melalui si panel? Nah, kalau penguatan PHP sih sebenarnya bisa juga ya, sebenarnya sama aja ya. Dalam artian si panel itu sendiri kan sudah menghandle PHP juga. Jadi kalau kita di dalam codingannya kita perkuat si PHP-nya, itu pun harusnya bisa mempengaruhi dari segi beban server ya. Dalam artian bukan dari segi kliennya. Kalau kliennya kan ada CSS, JS, dan lain-lain. Nah, kalau PHP ini lebih ke load server. Kalau ada user banyak yang akses, ya, PHP, penguatan PHP ini sendiri, itu berpengaruh banget kepada RAM, ya, CPU, server itu sendiri. Gitu. Jadi, itu bisa bilang berpengaruh juga, gitu ya. Harusnya jadi lebih cepat, gitu sih. I see. Baik, semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaannya. Oke, baik sepertinya sudah beberapa pertanyaan tadi sudah saya bacakan dan sudah dibantu jawab oleh Mas Bintang. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Bintang atas ilmu, sudah berbagi ilmu, kemudian sudah menyempatkan juga waktu untuk sharing bersama kami di sesi edisi pada siang hari ini. Semoga ilmunya juga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya dan semoga berkenan juga buat Mas Bintang. Nanti kita bisa
bisa berjumpa di eventnya Exabytes berikutnya. Mas Bintang, sebelum Mas Bintang pamit, mungkin kita bisa foto bersama dulu bersama Mas Bintang ya. Oke, nanti ada aba-aba dari kami. Oke, mungkin semua Mas Bintang menghadap kamera juga. Kita senyum ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi mungkin. 3, 2, 1, Mas Bintang. Baik, sudah aman ya teman-teman? Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi Mas Bintang atas waktunya dan kesempatannya. Sampai jumpa kembali ya Mas Bintang di waktu dan kesempatan berikutnya. Sehat-sehat ya Mas. Mari, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Oke, baik. Tadi sudah kita ngobrol-ngobrol sama Mas Bintang, sudah di live demoin juga pakai si panel Exabytes yang ternyata sesimpel itu, semudah itu, dan aman ternyata ya menggunakan si panel itu sendiri, terutama untuk yang websitenya mungkin sebagai level pemula gitu ya, atau untuk kalian yang masih punya bisnis yang baru UMKM gitu ya, cocok tuh untuk dicoba-coba dulu ya pakai si panelnya Exabytes gitu. Nah, oke. Mungkin tadi yang teman-teman sudah sempat nanya kayak untuk dapat materi, e-certificate. Nah, ini mungkin teman Exabytes ini, tim Exabytes sudah membagikan linknya di kolom chat ya. Di kolom chat nanti diklik aja, bisa di-download dan bikin account dulu ya, sign up, bikin account dulu di Exabytes, langsung bisa download materi serta e-certificate-nya. Dan tadi tidak perlu isi form absensi, tadi kan bisa langsung join ya. Kemudian untuk berikutnya juga jangan lupa untuk follow ya social medianya Exabytes. Kita ada di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok ya. YouTube juga ada di Exabytes Indonesia. Jadi jangan lupa follow, subscribe, like, komen ya. Karena kita banyak promo, event, dan juga giveaway. Kita sering banget ngadain giveaway. Jadi stay tune terus ya di social medianya Exabytes. Dan juga khusus untuk Exabytes Developer Club ini sendiri, EDC, kita juga punya grupnya loh di Facebook. Jadi search aja di Facebook group, namanya Exabytes Developer Club, langsung klik join group dan kalian bisa berbagi bersama teman-teman developer di sana gitu ya, bisa sharing-sharing topik menarik apa yang bisa dibahas untuk sesi edisi berikutnya, dan juga mungkin ada diskusi-diskusi yang kalian pengen tanyakan gitu ya ke teman-teman di sana, silakan monggo banget gitu ya. Jadi kita bisa kumpul ngobrol-ngobrol di situ. Nah, tadi tuh ada yang nanya-nanya mau dapat domain gratis my.id dari Exabytes, ketinggalan QR code-nya nih. Saya tampilkan lagi, silahkan mau di-scan dulu. Jadi nih, buat kalian yang sudah join di Exabytes Developer Club pada siang hari ini, 100 pendaftar pertama langsung kita bagikan gratis domain my.id. Kalian scan sekarang, bisa diklaim nanti, bisa langsung digunakan domainnya gitu ya, dan nanti bisa sebagai modal kalian nanti bikin hosting tadi pakai cPanel gitu ya, karena nanti cPanel juga di slide berikutnya akan saya kasih tahu untuk harganya nih, karena masih spesial banget promo dari Exabytes. Ini udah pada scan belum? Ditungguin ya. Di scan sekarang gitu ya, pakai HP juga boleh gitu ya, di scan sekarang langsung bisa mengarah ke claim my.id gratis dari kami. Oke, sudah ya, sudah di-scan. Nanti kalau ada yang ketinggalan, nanti bisa DM Instagram kami ya, @exabytes_id boleh, atau tadi di grupnya Facebook gitu ya, di Exabytes Developer Club yang Facebook group, bisa komen di situ. Misalnya ada yang ketinggalan Min tadi untuk free domainnya, silahkan langsung chat di situ, kita bagikan lagi buat kalian. Oke, sudah ya. Next, promonya yang si panel tadi tuh yang tadi dicobain sama Mas Bintang yang ternyata lancar jaya. Jadi harganya itu cuma Rp9.900 per bulan gitu ya. Tadi kan domainnya sudah gratis. Terus si panel 13 Lite-nya ternyata cuma Rp9.900 per bulan, sudah dapat gratis sertifikat SSL, dapat penyimpanan storage-nya SSD sampai 2 GB. Kemudian dibantu juga nih sama tim technical support-nya Exabytes yang selalu standby, siap hadir ngebantu kalian 24 hours jika ada kendala selama instalasi si panel 13 Lite ini gitu ya. Dan biaya perpanjangannya tetap sama, jadi aman ya buat kalian ya.
Oke, ini juga udah dicatat. Berikutnya juga kita juga punya produk lain ya yang cukup menarik, namanya Google Workspace. Ini cocok buat kalian yang lagi punya rekan bisnis atau teamwork di office gitu ya, rekan kerja, untuk bisa memudahkan kalian berkolaborasi, komunikasi gitu ya, pakai Google Sheets, Google Docs dan lain sebagainya. Jadi cek aja, ada promo menarik nih di exabytes.co.id. Search aja Google Workspace karena masih harga promo tuh ya. Jadi langsung cek aja di website kami. Oke, dan berikutnya juga event yang luar biasa nanti coming soon di tanggal 26 Oktober 2022 ya, jam 1 siang sampai jam 5 sore kita akan bertatap muka langsung, offline event, face to face gitu ya, bertemu langsung dengan speaker handal di bidang digital marketing dengan topik The Ultimate Marketing Strategy to Accelerate Business Growth After Pandemic. Jadi kalian bisa tahu strategi marketing apa sih selama pandemi sampai selesai pandemi gitu ya, supaya bisnis itu tetap sustain gitu ya. Karena nanti kalian akan bertemu para pakar yang memang bisa mendevelop bisnis growth-nya mereka gitu ya, dari pandemi sampai sekarang after pandemi itu mereka tetap sustain bahkan grow gitu ya. Jadi kita akan tahu nih tips-tipsnya seperti apa. Jadi nanti stay tune aja di social media Exabytes, akan kita umumkan link registrasinya ya. Dan nanti akan kita bertemu di Suhana Hall di Energy Building SCBD Jakarta ya, offline event ya, buat teman-teman yang tinggal di Jabodetabek silakan hadir ya di hari tanggal 26 Oktober tersebut. Oke, nah yang sudah ditunggu-tunggu nih ya, tadi selama sesi materi pemaparannya Mas Bintang sudah banyak pertanyaan yang masuk, pertanyaannya bagus-bagus semua, tapi kita harus memilih 5 penanya terbaik ya yang berhak mendapatkan saldo OVO masing-masing senilai Rp50.000. Oke, kita tampilkan nih siapa aja yang menang. Oke, dari Danikpu ya yang berhak mendapatkan saldo OVO ada Danikpu, Jansen, Arif Mardianto, Ramli, dan Igusti Made Suwanjaya. Wah, selamat ya. Kalian semua berlima berhak mendapatkan saldo OVO masing-masing senilai Rp50.000. Nah, nanti kalian tinggal DM aja Mimin @exabytes di Instagram @exabytes_id, di DM aja untuk klaim saldo OVO kalian. Jangan lupa nanti diisi aja data diri kalian dan screenshot pertanyaan kalian nih tadi saat Zoom berlangsung ya. Jangan lupa di screenshot dulu nih sekarang. Nanti bisa DM Instagram Mimin di Instagram kami untuk ngeklaim saldo OVO kalian. Oke, semua sudah happy ya? Oke, sudah happy, udah dapat saldo, udah dapat promo, free domain, semuanya sudah didapatkan ya. Semoga berkenan dan bermanfaat buat kalian semua. Dari saya MC Ayu, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau salah kata. Pamit undur diri, kita akan berjumpa di event Exabytes berikutnya. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Membuat e-commerce tidak pernah semudah ini. Exabyte memungkinkan Anda menjual produk tanpa batas dengan saluran penjualan yang terintegrasi. Membuatkan Anda website e-commerce profesional, dapat mengolah pesanan, menerima semua jenis transaksi, tersedia pengiriman lokal dan internasional, dan dapat mengatur promosi Anda sendiri. Mulailah toko e-commerce Anda dan maksimalkan penjualan sekarang.